Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Saya Dr. Erna Arfiani dari Departemen Farmakologi Farmasi FK UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan belajar tentang obat anti jamur. Ya. Outline-nya adalah tentang morfologi jamur, tentang mikosis, yaitu ada mikosis superficialis, mikosis profunda, dan juga terapi obat anti jamur. Kita mulai dari morfologi jamur. Morfologi jamur kita bisa tahu bahwa sebenarnya jamur itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan ya. Jadi menguntungkan karena dapat digunakan untuk pembuatan makanan, obat-obatan seperti antibiotik gitu, dan juga dapat berguna untuk dalam penelitian-penelitian gitu ya. Namun jamur juga seringkali menyebabkan penyakit yang ditimbulkan oleh jamur ini nanti akan kita bahas bareng di mikosis tadi ya. Sifat umum dari jamur itu tumbuhan yang berbentuk sel atau benang bercabang, berdinding dari selulosa kitin atau keduanya, dia tidak punya klorofil, dan juga berbiak secara aseksual atau keduanya. Berasal dari kata-kata mikologi. Mikologi itu artinya adalah mix, jamur, dan logos, ilmu. Itu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Mikosis adalah infeksi yang disebabkan karena jamur, biasanya berada di tempat yang lembab, di mana umumnya bersifat kronis, jadi lama gitu ya. Kalau akut biasanya dia akan bisa cepat dihilangkan karena dia juga berfungsi sebagai flora normal di tubuh manusia. Tapi kalau kronis dapat menyebabkan penyakit. Manusia itu selalu terpapar oleh jamur dan juga bersifat parasit jamur ini ya. Tergantung sama daya tahan tubuh manusia sih. Kalau emang dia baik daya tahan tubuhnya, maka biasanya dia akan tidak dapat menyebabkan penyakit. Morfologi secara umum, jamur itu terdiri dari kamir yang berbentuk bulat-bulat ya, dan juga kapang yang berbentuk sel-sel bercabang gitu ya. Dan juga ada disebut dengan jamur dimorfik, yaitu jamur yang bisa berbentuk kapang dan juga dapat berbentuk kamir pada suatu kondisi yang berbeda. Ini adalah struktur subselular dari jamur. Biasanya dia mengandung kapsul, tapi tidak semua ya yang mengandung kapsul, hanya tertentu saja. Yang kedua mengandung dinding sel, lalu membran sitoplasma, lalu sitoplasma yang mengandung organel-organel di dalam ini, dan juga nukleus. Untuk dinding sel, dia itu fungsinya untuk menentukan bentuk supaya dia tidak rusak ya, bentuknya jelas, tetap kekuatan dan perlindungan dari sel jamur. Terdiri dari berapa lapisan, misalnya monoprotein, gluten, glukan, dan kitin. Untuk membran sitoplasma, dia itu terdiri dari 2 lapis atau disebut dengan bilayer. Mengandung fosfolipid bagian dalamnya dan lapisan luarnya mengandung serol. Serolnya terutama adalah ergosterol. Makanya berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu adalah kolesterol gitu ya. Jadi diharapkan tidak dapat merusak. Obat anti jamur itu tidak menyebabkan kerusakan pada manusia atau sel inangnya. Fungsi dari membran sitoplasma melindungi sitoplasma pastinya ya, mengatur pergerakan dari cairan sel keluar masuk nih, lalu memfasilitasi sintesa kapsul dan dinding sel jamur. Lalu ada sitoplasma yang mengandung organ-organ di bagian dalam untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya, dan nukleus yang biasanya untuk sintesis RNA dari jamur itu sendiri. Oke, ini biologi sel jamur. Jadi pada dasarnya adalah hifa atau kapang seperti itu ya, yang tadi kita sudah bahas bareng ya. Beberapa spesies jamur penyebab penyakit kulit di sini dapat dilihat ada seperti penicillium, ada rhizoid, aspergillus, ada golongan trichophyton, microsporum, epidermophyton, dan ini adalah Candida albicans. Ini bentuk spora ya, bulat-bulat seperti ini, dan ini banyak menyerang di manusia. Kita lanjut ke mikosis, ada mikosis superficialis dan mikosis profunda. Oke. Untuk secara epidemiologi, penyakit akibat jamur itu tersebar di seluruh dunia. Namun terutama di daerah tropis. Kenapa di daerah tropis? Karena lembab, ya, menyebabkan banyak gangguan karena lembab, berkeringat. Kita akhirnya kurang menjaga higienis sanitasi, akhirnya terjadilah mikosis. Dapat menyerang semua golongan ya mikosis ini, baik laki-laki, perempuan ya, terutama pada orang tua dan bayi. Kenapa? Karena daya tahannya masih rentan atau sudah rentan gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya agen atau jamur itu sendiri.
semakin infeksius jamurnya, maka dia semakin mudah untuk menyerang manusia. Environment atau lingkungan, kita sudah bahas bahwa di daerah tropis, daerah panas, gitu ya, yang lembab, gitu ya. Lalu faktor host atau daya tahan tubuh. Jadi untuk yang orang-orang dengan imunokompromis, yang daya tahan tubuhnya rendah, misalnya pada orang tua, bayi, orang dengan penyakit yang kronis, misalnya kanker dan sebagainya, itu juga mudah untuk terkena penyakit jamur. Higien sanitasi ini dapat kita cegah ya dengan cara kita sering membersihkan badan, mandi minimal 2 kali sehari. Udah itu juga kalau ada baju, kita pakai baju yang basah karena berolahraga harus kita cepat ganti seperti itu ya, supaya kita nggak berkeringat dan menyebabkan tempat yang baik untuk jamur berkembang. Dan juga jadi masalah baru nih, pengguna antibiotik spektrum luas dan juga steroid spektrum yang luas. Jadi artinya antibiotik sama steroid ini jadi banyak digunakan di masyarakat sekarang, dan itu nyebabin daya tahan tubuh kita turun ya, sehingga gampang sekali untuk terkena jamur gitu ya. Untuk perkembangan obat anti jamur memang bakteri lebih invasif ya, dan juga lebih masif, di mana penelitiannya banyak banget tentang antibakteri. Kenapa? Karena memang targetnya banyak untuk menyerang bakteri. Sedangkan kalau jamur hanya berapa targetnya, dan itu penelitiannya masih belum begitu banyak. Mikosis atau infeksi jamur yang dapat menyerang manusia kita bisa dapat bagi menjadi 3 bagian, yaitu mukokutan, dermatofit, dan sistemik. Arti mukokutan adalah mengenai otot, jaringan ikat bawah kulit, atau selaput lendir kulit. Misalnya apa? Contohnya kandidiasis atau kandidosis disebabkan oleh Candida albicans. Jadi misalnya keputihan gitu ya, atau misalnya kandida yang menyerang di kulit, di tangan kayak gitu ya. Lalu dermatofit mengenai kulit, kuku, rambut gitu ya. Dia contohnya adalah panu atau Tinea versicolor, kurap dermatofitosis, dan onychomycosis atau Tinea unguium. Jadi ini sering menyerang di masyarakat ya. Jadi dia itu ada panu atau kurap. Ya, kita bilangnya gampangnya panu atau kurap. Kurap itu adalah dermatofitosis, panu adalah Tinea versicolor. Secara sistemik, mikosis sistemik misalnya adalah kandidiasis, aspergillosis, gitu ya, cryptococcosis. Kandidiasis tadi menyerang misalnya di vagina, keputihan tadi ya, atau aspergillosis dan cryptococcosis misalnya menyerang pada paru, ya, karena lingkungannya yang tidak baik tadi misalnya. Kita mulai dengan mikosis superficial. Mikosis superficial itu penyakit jamur yang mengenai lapisan permukaan kulit di stratum corneum, rambut, dan kulit dan kuku. Jadi dia tuh mengandung zat keratin biasanya ya. Dia mikosis superficialis ini terdiri dari 2, dermatofitosis sama non dermatofitosis. Apa sih maksudnya? Jadi penyebabnya kalau yang penyakit yang dermatofitosis berarti disebabkan oleh 3 golongan, epidermopiton, trichopiton, atau microsporum gitu ya. Jadi dia nyebabin kurap atau tinea. Sedangkan kalau yang non dermatofitosis selain dari penyebab itu, misalnya Tinea versicolor ya, itu panu misalnya, otomikosis, pedra hitam, pedra putih pada rambut, onychomycosis itu pada kuku ya, kalau otomikosis pada telinga. Tinea palmaris atau plantaris itu pada telapak tangan atau telapak kaki. Jadi penyebabnya bukan 3 golongan jamur tadi. Kita coba di non dermatofitosis, kita coba di Tinea versicolor ya. Jadi ini adalah nama penyakitnya yang kita biasa kenal dengan panu. Penyebabnya adalah Malassezia furfur. Untuk di penelitian dia sulit untuk dibiarkan, tapi apabila kita lihat morfologinya sepertinya bulat-bulat, banyak ya bulat-bulat kecil-kecil kita lihat di bawah mikroskop dengan hifa-hifa yang pendek. Ya, nanti kita ngebedain sama dermatofitosis. Kalau dermatofitosis dia hifa-hifanya banyak, panjang, tapi sporanya sedikit. Sedangkan kalau ini sporanya bulat banyak gitu ya dibanding hifanya. Patologinya dinyebabin lesi dengan bercak yang tipis sampai lebar sampai membentuk pelakat gitu ya, sampai bisa sedikit sampai lebar di seluruh tubuh. Nah, dia disebut dengan vesicolor. Jadi maksudnya dia bisa nyebabin hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Dia pengennya eksis, pengennya kelihatan. Saya loh ada panu. Makanya untuk orang yang berwarna kulitnya sawo matang dia akan tetap kelihatan. Kenapa? Karena hipopigmentasi yang terlihatnya. Sedangkan untuk orang yang bule, kulitnya putih, dia menjadi hiperpigmentasi. Jadi dia tetap akan terlihat. Nggak usah khawatir kalau punya panu ya. Kelainan kulit biasanya ada di bagian
kulit bagian atas ya, rasa gatal bila berkeringat, dan ada alasan kosmetik yang nyebabin orang datang untuk penyakit spesialis kulit untuk berobat. Untuk pemeriksa penunjangnya dapat dilakukan wood light positif, artinya diberikan cahaya wood light ya, cahaya khusus woods, lalu akan terlihat warna kehijauan gitu ya, sehingga dia kita sebut positif, memang itu disebutkan oleh tinea versicolor. Penyebabnya adalah Malassezia furfur. Secara epidemiologi, panu itu banyak di seluruh dunia, ada di daerah beriklim panas. Di Indonesia pastinya frekuensinya tinggi, penularannya kontak langsung. Jadi jamur ya, jadi kita kalau misalnya kontak dengan orang-orang yang terkena jamur, maka kita akan bisa terkena. Dengan kebersihan pribadi yang sangat penting untuk dijaga. Ini gambarnya untuk orang yang putih, maka dia akan kelihatan hiperpigmentasi. Untuk orang yang sawo matang, dia akan terlihat hipo, putih-putih gitu ya. Diagnosisnya gimana? Kita lihat dari kerokan kulit. Jadi diambil yang tadi hitam-hitam atau putih tadi, dikerok, kita taruh di kaca benda, kita lihat di bawah mikroskop, ya dikasih cairan, kita lihat di bawah mikroskop, lalu akan terlihat sporanya banyak berkelompok dengan hifa-hifanya sedikit berkelompok pendek-pendek aja, gitu ya. Dan ditunjang dengan cahaya woods, terlihat positif. Pengobatannya gimana? Pengobatannya dengan preparat salisil, dikasih tinctur salisil atau spiritus, preparat derivatol imidazol atau miconazol, ketoconazol, untuk kalau emang di seluruh badan nih, sampai ke dari atas leher sampai ke paha gitu ya, berarti udah seluruh badan dong gitu kulitnya kena, makanya dia harus pakai oral sistemik, diminum obatnya, tablet. Kenapa? Karena kalau pakai salep, cuman sekecil ini salepnya, ya mau pakai berapa salep sekali ngolesin gitu ya. Jadi harus pakai oral. Lalu dia juga harus merebus baju. Nah, bajunya harus kita rebus dengan air panas, baru dicuci untuk mencegah reinfeksi dan mematikan dari spora jamur tersebut. Lalu otomikosis. Otomikosis itu penyakit jamur pada liang telinga. Penyebabnya apa? Selain yang golongan 3 tadi. Microsporum, Trichopiton, sama Epidermopiton. Yaitu golongannya dia Aspergillus, bisa Mucor, bisa Candida, bisa Penicillium, bisa Rhizopus gitu ya. Dia otomikosis ini adanya pada liang telinga, bersifatnya akut atau menahun, biasanya bisa unilateral di satu telinga atau dua, gatal, rasanya penuh, gerebek-gerebek gitu. Ya, bisa nyebabin gatal dan nyeri tadi ya. Diagnosisnya berarti kita ambil serumennya, kotorannya, lalu kita periksa, akan terlihat jamur yang tadi kita lihat gambaran dari jamur-jamur penyebab tadi ya. Pengobatannya gimana? Berarti mengeluarkan dong kotoran yang ada di situ, jamur-jamur tadi, di serumennya kita keluarkan, lalu menjaga kebersihan liang telinga dan dikasih obat tetes ya, anti jamur. Epidemiologinya sama ya, berarti dia memang di daerah yang panas karena jamur, yang lembab, dan juga adanya kebiasaan mengorek telinga. Nah, tadi yang non-dermatofitosis. Yang kedua adalah dermatofitosis. Dermatofitosis adalah mikosis superficialis pada jaringan yang mengandung zat tanduk atau keratin. Apa itu zat tanduknya? Di mana tuh? Yaitu di kuku, di rambut, dan stratum corneum pada kulit. Nah, jadi hanya mengenai 3 itu ya, dermatofitosis di daerah kuku, rambut, atau stratum corneum pada kulit. Disebabkan oleh siapa? Oleh golongan jamur dermatofit. Ya, tadi ya golongannya ada Trichopiton, Microsporum, sama Epidermopiton. Ini yang tersebut dengan kurap atau tinea atau ringworm. Jadi jangan bingung lagi ngebedain kalau panu tadi bisa tersebar kemana-mana warnanya putih hitam gitu. Kalau ini adalah kurap. Ya, kurap ini bentuknya nanti kita bisa lihat bulat-bulat, disebut dengan ringworm. Ya, ini morfologinya secara parasitologi kita akan terlihat bahwa ada konidia, ada kumparan-kumparan, ada hifa-hifa. Jadi kan saya bilang bahwa dermatofitosis banyak banget hifanya ya, benang-benangnya. Inilah deh yang disebut dengan dermatofitosis atau ringworm atau tinea atau kurap. Jadi bulat dia ya. Di bagian dalamnya itu dia sudah putih-putih, sudah melepas ya, terkelupas gitu. Sedangkan yang bersisik ya, sedangkan yang bagian luarnya ini yang bulat ini yang terus membesar, terus melebar. Dan ini yang gatal banget tuh yang luarnya ini. Jadi bentuknya terlokalisasi lingkaran seperti itu, dan dia akan semakin membesar. Semakin digaruk semakin membesar. Itu sudah bisa paham ya tadi berdasarkan lokasi tadi ya. Jadi ada tinea capitis pada kepala, tinea corporis pada badan, tinea favosa pada kulit kepala, imbricata pada seluruh badan, tapi dia bentuknya seperti genteng, jadi berlapis-lapis tebal gitu ya. Tinea cruris pada tungkai, inguinalis pada paha dalam atau kemaluan, tinea pedis pada telapak
tangan dan jari, tinea unguium pada kuku, dan barbe pada dagu. Nih, ini pada cruris ya, pada kaki, ini melebar, nih pada di sini. Lalu di unguinalis gitu ya, ini kurap. Ini pada tinea unguium. Nah, untuk yang unguium ini harus lama ya pengobatannya. Kita bisa bayangin dong, kalau kulit kan cuma berapa lapis ya. Sedangkan kalau kuku itu kan tebal. Makanya dia pengobatan bisa 6 sampai 12 bulan gitu ya. Lama dia di atas 3 bulan, biasanya 6 bulanan ya. Tinea pedis di sini. Di sini ada tinea capitis gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari dermatofitosis pada mikosis superficialis ya. Masuk ke mikosis dalam atau mikosis profunda atau sistemik. Mikosis ini penyakit jamur yang mengenai alat atau organ dalam. Jadi kalau tadi yang bagian luar aja, superficialis ini bagian dalam. Jadi bagian dalam itu apa tuh? Misalnya bisa kena di paru-paru, bisa kena di bagian usus pencernaan atau di kemaluan, di vagina, seperti itu ya. Penyakitnya terjadi karena jamur masuk ke dalam alat dalam. Bisa melalui pernafasan, jadi di paru nanti ya, atau di permukaan kulit lalu masuk ke dalam. Penyebabnya ada jamurnya memang patogen, lebih patogen, jadi invasif, dan daya tahan tubuhnya turun pada induknya, pada manusianya karena dia imunokompromis misalnya. Contohnya ada blastomikosis, cryptococcus, candidiasis. Cryptococcus juga termasuk yang banyak sekarang untuk penderita AIDS ya. Penderita AIDS itu daya tahan tubuhnya turun dan dia nyebabin banyak jamur, dan salah satunya adalah cryptococcus yang nyebabin infeksi pada di paru-parunya. Kalau candidiasis ini yang sering banget kita temukan di masyarakat, dapat menyerang saput mukosa mulut, vaginal, kulit, kuku. Jadi candida ini bisa menyerang hampir di banyak tempat gitu ya. Ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh mikosis dalam, yang dia bisa karena inhalasi, bisa karena makan gitu ya. Ini biasanya kita harus diagnosisnya dengan lebih invasif. Jadi ada bagian yang kita bisa periksa kayak dahak gitu ya, nanah gitu ya. Kalau tadi kan cuma kerokan kulit untuk yang dermatofitosis yang superficialis. Oke, next kita masuk ke terapi obat anti jamur. Untuk obat anti jamur kita bisa lihat nih beberapa macam penyakit karena jamur, ada panu ya, ada kurap, masih ingat ya bulat-bulat seperti ini, ada candida, candidiasis ora, candidiasis cutis, ini vulva vaginalis gitu ya. Ini kadang-kadang sulit bedain ya antara parasit yang lain, misalnya dia Trichomonas vaginalis sama candida. Tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop akan jelas beda ya. Ini adalah parasit, jelas ada trichomonasnya, sedangkan ini adalah terlihat hanya banyak yang jamur di mana dia bulat-bulat ya, spora-spora. Ingat ya kalau misalnya ini banyak bulat-bulat seperti ini, spora-spora, ini hifa, tapi hifanya hifa semu. Kenapa? Karena dia perpanjangan dari spora ini, spora lalu memanjang lalu membentuk hifa semu. Jadi dia panjang dari sporanya. Oke, obat anti jamur adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan infeksi karena jamur. Menurut indikasinya ada 2. Jadi untuk infeksi yang di superficialis sama yang di profunda. Jadi untuk yang di superficialis berarti ya untuk yang di permukaan tubuh ya, di kulit, di rambut, ya, di kuku. Contohnya golongan imidazol, ada miconazol, thioconazol, clotrimazol gitu ya, griseofulvin. Jadi dia sediaannya berupa salep atau krim. Sedangkan untuk yang profunda, yang dalam, dia udah nggak bisa lagi dong pakai di salep, di krim gitu ya. Dia menggunakan tablet atau injeksi, atau juga bisa diinfus misalnya. Ya, contohnya amfiterizin B, fluoxetine, dan yang lainnya. Ketoconazole juga ada bentuk yang tablet ya. Ini contohnya. Jadi penggolongan anti jamur itu ada yang golongan polien, golongan imidazol, dan lain-lain. Polien itu misalnya amfiterizin, nistatin, imidazol misalnya yang ada akhiran azol ini, clotrimazol, miconazol, ketoconazol ini ya. Lalu yang lain-lain misalnya fluorositosin, griseofulvin, terbinafin, tolnaftat gitu ya. Itu adalah yang tidak masuk ke 2 golongan ini. Oke, mekanismenya. Nah, ini secara umum ya. Secara umum itu dia bekerjanya masih ingat dong kalau struktur tubuh yang jamur itu dia kan terdiri dari serol. Nah, ini yang menjadi
di membran sitoplasmanya ya, itu menjadi target utama gitu ya. Jadi banyaknya golongan anti jamur itu bermainnya di situ. Obat golongan polien ini dia dia tuh merusak gitu ya. Dia merusak dari membran sitoplasmanya sehingga terbentuklah pori-pori. Pori-pori hidrofilik yang akhirnya bisa keluar nih gula, kalium, elektrolit gitu ya, cairan ya, sehingga dia bisa merusak aktivitas enzim di dalamnya gitu ya. Golongan imidazol yang berakhiran azol ini, dia juga bermainnya di sterol ya, di ergosterol. Cuman dia lebih menghambat ergosterol. Jadi sterol utamanya ini diganggu, demetilasi dari ergosterol itu diganggu sehingga dia nggak bisa berkembang baik. Dia juga akhirnya kalau diganggu juga nyebabin kayak tadi dong, terjadi bocoran dari membran-membran sel jamur gitu ya. Terus yang lain-lain lagi misalnya fluoxetinosin, dia itu yang merusak sintesis dari mengganggu sintesis RNA DNA dari jamur sehingga dia nggak bisa berkembang biak. Untuk glycofulvin dan terbinafin ini menghambat pembentukan mikrotubulus, jadi dia berikatan dengan keratin sehingga dia nggak bisa hifa atau jamurnya nggak bisa berkembang biak gitu ya. Jadi secara umum kita bisa lihat apa targetnya itu sterol, ergosterol terutama ya, ergosterol itu bisa menghambat sintesisnya atau sintesis dari ergosterolnya atau merusak dari ergosterolnya sehingga terbentuk pori-pori tadi, lalu mengganggu sintesa RNA, DNA dan RNA, misalnya fluoxetinosin, dan glycofulvin dan terbinafin tadi nyebabin gangguan pertumbuhan gitu ya, pembentukan dari mikrotubulus. Oke, nih jadi targetnya yang cuma terutama lebih ke ergosterol. Ini yang warna apa nih? Kuning-kuning coklat-coklat ini ya, ergosterolnya pada ada 2 lapisan tadi masih ingat ya, fosfolipid bilayer. Jadi yang di ergosterol ini yang dirusak ya, sintesisnya nggak jadi gitu ya, atau malah dibolongin tuh, diganggu gitu ya, sehingga dia menjadi bolong-bolong, pori-porinya kebuka gitu ya. Udah gitu tadi ini nih DNA RNA. Jadi juga bisa mengganggu DNA RNA-nya. Ini bisa lihat ya bahwa obat fluorocytosin tadi dia bisa mengganggu jadi dari 5FU menjadi 5FC, lalu dia mengganggu fungsi RNA-nya sehingga sintesis dari DNA-nya nggak bisa berjalan sehingga rusak dari proses pembentukan tumbuh kembangnya, perkembangbiakan dari jamur. Jadi targetnya lebih ke dinding sama membran sel dan juga sintesis DNA, RNA. Tidak sebanyak pada antibakteri ya, ada banyak targetnya. Kita coba bahas satu-satu. Untuk yang kita ambil sebagian yang banyak di masyarakat ya, obat jamur golongan azol yaitu ketokonazol. Yang pertama, ini golongan azol ini bisa dibagi menjadi imidazol sama triazol. Artinya dia mempunyai 2 atau 3 cincin dari N-nya di bagian struktur kimianya gitu ya. Yang termasuk imidazol yang 2 cincin yaitu ketokonazol, mikonazol, clotrimazol. Sedangkan yang triazol, itrakonazol, fluconazol, voriconazol. Golongannya 3 cincin itu mempunyai absorpsi yang lebih baik dan juga dia potennya lebih tinggi ya, tapi memang terkadang menjadi lebih toksik gitu juga. Jadi harus hati-hati ya. Golongan azol yang pertama ini ketokonazol ditemukan, jadi memblok sintesa lipid yang dibutuhkan oleh jamur yaitu khususnya ergosterol dalam membran sel jamur ya. Diduga dia juga dapat mengganggu sintesa asam nukleat, tapi yang lebih dapat dibuktikan terutama mengganggu sintesa dari ergosterol. Secara farmakokinetik, ketokonazol ini ditemukan diberikannya secara per oral, absorpsinya baik, dosis oralnya 200 mg tablet ya, dengan kadar puncak 2-3 mikrogram per mililiter bertahan selama 6 jam. Jadi dia bisa diberikan 3-4 kali. Absorpsi menurun pada pH cairan lambung tinggi dan diekskresi di empedu usus, ya, diekskresinya di urin.
Untuk indikasinya dia lebih ke mikosis superficial, tapi apabila memang untuk sistemik masih bisa digunakan berupa bentuk yang tabletnya gitu ya, tabletnya. Tapi yang biasa digunakan di pasaran adalah yang bentuk salepnya. Kontraindikasi pada orang-orang yang hipersensitif, ibu hamil, menyusui, dan gangguan hepar. Ya, efek sampingnya bisa mual muntah, sakit kepala, nyeri epigastrium, ginekomasti, pruritus, ya. Biar efek sampingnya lebih ringan, biasa digunakan yang oral ini bersama makanan, gitu ya. Jadi tabletnya tadi ya oral biasa diberikan minimal 5 hari, biasanya 14 hari ya, 2 minggu. Ya, terus untuk yang topikal sampai bisa 4 sampai 6 minggu ya. Juga bisa ada sediaan yang krim dan sampo. Oke, kita masuk ke itraconazole. Itraconazole ini efektivitasnya lebih kuat, lebih baik nih, lebih poten daripada ketoconazole ya. Dan efek sampingnya lebih rendah, digunakan untuk yang dermatofitosis dan onikomikosis. Jadi obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan sterol pada membran sel jamur. Farmakokinetiknya hampir sama tadi dengan ketoconazole, tapi absorpsinya lebih baik, gitu ya. Dan juga apabila diberikan bersama makanan akan efek sampingnya lebih kecil. Dia kapsulnya katanya 200, ini 100 mg, ya. Tapi pemberiannya dia bisa lebih sedikit ya, 1 kali sehari. Dengan suspensi ada larutan IV, juga ada efek sampingnya hampir sama, gangguan pencernaan ya. Tapi hati-hati dia bisa nyebabin hepatotoksik dan juga penurunan libido untuk laki-laki. Lanjut ke fluconazole. Fluconazole ini sama mekanismenya yang udah azol tadi, adalah mengganggu pembentukan ergosterol pada membran sel jamur. Jadi gampang ya kalau mekanismenya ya. Indikasinya dia untuk Cryptococcus dan Candidiasis mulut atau tenggorok pada pasien AIDS setelah terapi amfoterisin. Jadi diberikan amfoterisin dulu, lalu kalau sudah lalu diberikan yang per oral fluconazole gitu ya. Per oral ini absorpsinya sangat baik ya di seluruh tubuh, diekspresi melalui ginjal. Dia tersedia kapsul 50 mg 150 dengan dosis 100 sampai 400 mg per hari. Ya. Dia nyebabin gangguan pencernaan sama seperti yang golongan azol lain, tapi dia bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome ya, ada beberapa kasus walaupun sedikit menyebabkan Stevens-Johnson syndrome, jadi alergi seluruh tubuh. Fluconazole ini mekanismenya sama, dia untuk yang jamur yang sistemik atau yang berat ya, aspergillosis sistemik, candidiasis, cryptococcosis ya. Jadi dia diberikan bisa oral, bisa untuk infus gitu ya, tapi memang tidak sembarangan ini karena dia nyebabin nefrotoksik, hepatotoksik, gangguan di enzim transaminase gitu ya. Jadi memang untuk yang sistemik atau yang berat. Kita masuk ke golongan kedua, nistatin, ada mikostatin. Ini merupakan golongan polien yang dihasilkan oleh Streptomyces nousei, dapat cepat terulai oleh dalam air atau plasma. Aktivitasnya tidak memberikan efek pada protozoa atau bakteri. Jadi dia menghambat terutama jamur kandidanya, digunakan untuk jamur kandida itu candidiasis. Mirip amfoterisin B karena golongannya sama, golongan polien, tapi lebih toksik. Jadi tidak digunakan secara sistemik, hanya topikal aja, ditetes aja gitu ya. Banyaknya tetes, tapi kalau emang yang lain berarti kita harus di bawah pengawasan dokter spesialis ya. Obat ini menghambat pembentukan sterol ya, menghambat pembentukan sterol, mengganggu pembentukan sterol di membran sel jamur. Jadi intinya yang targetnya adalah ergosterolnya. Farmakokinetik nistatin diasosiasi melalui permukaan kulit ya, ditemukan pada darah di jaringan dan diekspresi melalui tinja. Ini yang sering kalian lihat mungkin ya, kandistatin gitu ya, yang diteteskan pada bayi atau pada dewasa juga bisa ya. Jadi untuk kandidiasis yang kulit, saput lendir, saluran cerna gitu ya, pada orang yang sariawan atau vaginitis gitu ya, paronikia itu pada kuku. Sediaannya, dosisnya, jadi bisa oral gitu ya, tapi memang jarang nih biasanya. Yang sering dipakai adalah tetes ini ya.
topikal dan juga vaginal. Jadi tablet vaginal ya 1-2 kali sehari dimasukkan, berarti sudah biasanya digunakannya harus ditanyakan sudah menikah atau belum gitu ya, untuk orang yang sudah menikah gitu ya boleh yang menggunakan ini karena dimasukkan melalui vagina gitu ya. Untuk yang ini biasanya suka jadi pertanyaan nih, ini boleh nggak dikumur dan ditelan dok gitu ya? Ya memang harus dikumur dulu, tahan berapa saat karena kan langsung kalau langsung dibuang dia akan nggak bisa meresap ya, dikumur dulu lalu boleh ditelan. Efek sampingnya jarang terjadi karena memang dosisnya rendah, tapi kalau pakai dosis tinggi dia bisa nyebabin gangguan-gangguan yang lain. Yang kedua, amfoterisin B merupakan golongan polian yang paling awal digunakan. Dia itu bekerja secara sistemik, dia menghambat pembentukan ergosterol, juga bekerjanya pada membran sitoplasma, berarti ya bersifat fungisidal dan fungistatik tergantung sama dosisnya dan sensitivitas jamurnya. Dia dapat relatif aman pada ibu hamil ya, jadi bisa digunakan pada ibu hamil. Absorpsinya buruk melalui saluran cerna, ditemukan terdistribusi seluruh tubuh, waktu paruhnya 24 jam dan diekstrasi melalui tinja. Ini contoh amfoterisin, dia injeksi atau diinfus ya. Jadi kalau udah penggunaan amfoterisin ini, kalau sudah selesai kan kita sebaiknya menggunakan oral ya. Oralnya kita bisa masuk ke yang lain, itraconazole, fluconazole seperti itu. Ya, jadi amfoterisin yang dimasukkan dulu biasanya untuk yang agak berat gitu ya. Dapat digunakan untuk semua jenis jamur. Tadi ya dilanjutkan dengan golongan azol. Terus efek sampingnya ada menyebabkan demam, menggigil ya. Jadi kan karena efek samping seperti itu makanya di awal aja kalau memang sudah stabil kita bisa menggunakan secara topikal yang lebih aman gitu ya. Ini fluositosin ini atau 5-FU ini dia awalnya sebagai antineoplastik ya. Antineoplastik mekanisme kerjanya jadi 5-fluorositosin dibawa masuk ya oleh enzim yang ada di jamur, di metabolisme di dalamnya oleh enzim sitosin deaminase menjadi 5-FU. Nah, inilah 5-FU inilah yang dapat menghambat sintesis DNA sama RNA. Jadi pada dasarnya 5-FU ini dia itu untuk tidak ada gitu ya, tidak ada di manusia, tapi oleh mikroflora normal yang ada di usus dia bisa jadi berubah. Jadi sebenarnya ini bukan obat yang khusus untuk anti jamur ya, tapi dapat digunakan karena dapat merusak sintesa DNA sama RNA. Karena ini obatnya sebenarnya adalah obat antineoplastik gitu ya. Oke, jadi nggak terlalu sering untuk digunakan yang ini. Pengobatan infeksi jamur superficialis, ini bisa griafulvin, bisa miconazole, clotimazole, nystatin, asam benzoat, asam salisilat. Ini mungkin sering nih, ini ada nama-nama kalpanax misalnya, atau salep Whitfield ya. Jadi dia dikeratolitikin dulu ya, dilupasin dulu, baru udah tuh kasih fungistatik gitu ya. Jadi ini dapat digunakan pada infeksi jamur superficialis. Untuk yang sistemik biasanya bisa pakai amfoterisin B, bisa pakai ketoconazole, itraconazole yang oral, yang tablet atau kapsul ya. Jadi ini harus menggunakan yang lebih invasif lagi ya, bukan disalep di topikal kulit. Jadi sudah disebutkan tadi berbagai macam sediaan ya, bentuk krim topikal untuk mengobati jamur pada kulit atau vagina, lalu obat peroral, ini topikal nih gitu ya, lalu peroral gitu ya, kapsul tablet gitu ya, lalu juga injeksi untuk yang di bagian dalam. Contoh yang ada di masyarakat apa? Kanesen krim, nih banyak nih, dia bisa buat banyaknya pada ruam popok pada bayi nih, atau pada penderita dewasa yang panu atau kurap. Ya. Lalu Formico krim dia juga dari ketoconazole ya. Dia juga buat infeksi jamur yang krim, berarti topikal yang di luar. Tapi hati-hati tetap aja untuk orang-orang hipersensitivitas bisa nyebabin gangguan. Jadi kita harus lihat kalau emang dia nggak cocok diganti yang lain karena ada banyak golongan yang lain ya. Golongan azol ini bisa diganti ke polien misalnya. Daktarin, udah sering dengar juga ya, daktarin untuk pengobatan di mulut misalnya atau di kulit gitu ya misalnya gitu ya. Oke. Nystatin
Misalnya juga sering kita ada lihat di masyarakat diteteskan pada adik-adik bayi gitu ya, atau dewasa juga bisa. Dan juga tablet vagina tadi yang dimasukkan sebelum tidur itu rasanya gatal banget itu, langsung di vagina itu pada saat dimasukkan tablet itu langsung menyatu dengan cairan, dia langsung apa namanya melumer gitu ya. Lalu dia efektif ya penggunaan ini untuk orang yang gangguan di vulva vagina. Terus ini penggunaan herbal. Jadi saya masukkan juga penggunaan herbal karena pada saat kami abdimas ya di masyarakat, untuk orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah seperti ibu hamil gitu ya, atau anak-anak itu masih banyak nih digunakan sirih ya. Sirih baik sirih hijau maupun sirih merah, dia dapat mengurangi keluhan keputihan, jerawat, peradangan. Intinya adalah peradangan atau infeksi. Itu bisa diredakan dengan kandungan-kandungan yang banyak terdapat di sirih merah ini atau sirih, misalnya karkakol, eogeol, flavonoid, tanin, saponin gitu ya. Dia bisa membuat atau dapat digunakan sebagai anti jamur secara tradisional. Ya, dia biasa aja sih, cuman dicuci, lalu digodok ya dengan air, lalu bisa dibuat untuk membasuh pada saat cebok atau BAB BAK ya. Oke, demikian demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi lagi pada saat kuliah. Semoga bisa difahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.